갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한. Hai guys, welcome back to my YouTube channel di Mursyida Aka. Tentunya di sesi sharing. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang vitamin C. Kenapa? Karena vitamin C sekarang banyak banget dicari sama masyarakat. Kenapa hal itu sebenarnya tidak perlu dipertanyakan, karena semuanya kita udah sama-sama tahu kalau sekarang kita lagi diserang sama virus corona. Jadi nggak mustahil atau tidak, wajar-wajar saja sebenarnya jika banyak banget dari teman-teman yang mengkonsumsi vitamin C guna meningkatkan daya tahan tubuh. Itu hal yang wajar. Tapi teman-teman, jangan dikira vitamin C itu juga memiliki efek samping apabila penggunaannya tidak sesuai aturan pakai. Jadi buat teman-teman yang mengkonsumsi vitamin C, tolong dikonsumsi sesuai dengan aturan pakai yang ada di brosurnya atau sesuai dengan anjuran dokter. Tak banyak dari kalian mungkin mengetahui bahwa vitamin C itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Sebenarnya masih banyak vitamin yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, baik itu diperoleh dari ekstrak tanaman ataupun dari zat kimia seperti vitamin C pada umumnya. Kenapa vitamin C harus kita bahas sekarang? Karena saya tidak ingin beberapa dari teman-teman mengkonsumsi vitamin C tanpa pengetahuan lebih lanjut. Oke, seperti yang kita ketahui, vitamin C itu adalah asam. Apabila kalian mengkonsumsi dengan perut kosong, otomatis asam lambung kalian akan naik atau meningkatkan asam lambung. Nah, makanya kita perlu bahas karena ada satu golongan vitamin C yang tidak menyebabkan atau hampir tidak mengiritasi asam lambung. Buat teman-teman pasti tahu banget yang sering dikonsumsi orang banyak tentang vitamin C. Itu ada beberapa contoh produk, nanti kalian bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada EP vitamin C, gambarnya seperti ini. Terus yang kedua ada Vitalong C, gambarnya seperti ini. Terus ada Ester C dari Holistic Care, gambarnya seperti ini. Ada CDR, gambarnya seperti ini. Redoxon seperti ini. Terus ada juga kayak VC, Vitamin, atau masih banyak yang lainnya yang mungkin saya belum ketahui gitu. Kalau dari semua yang saya sebutkan itu hampir semuanya mengandung asam ascorbat atau vitamin C dengan golongan yang dapat meningkatkan asam lambung dan mengiritasi lambung apabila dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan pakai. Nah, buat teman-teman yang punya riwayat asam lambung, saya sarankan untuk tidak mencoba vitamin yang telah saya sebutkan tadi, semuanya di sini. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian konsumsi, saya khawatir apabila mengkonsumsi dengan perut kosong, maka mah kalian akan kambuh dan itu malah membuat kalian sakit. Niatnya mengkonsumsi vitamin C karena kalian ingin meningkatkan daya tahan tubuh, tapi karena penggunaan yang tidak tepat malah menyebabkan kalian sakit. Untuk kalian yang tidak memiliki riwayat asam lambung, saya sarankan juga untuk kalau memilih vitamin C ada baiknya membaca komposisi seperti ini. Di setiap vitamin itu biasanya mencantumkan di sininya apakah dia menggunakan asam ascorbat atau yang lainnya. Kalian harus teliti dalam memilih obat tersebut untuk mencegah adanya penyakit yang lain gitu. Nah, yang tadi kita bahas adalah golongan asam ascorbat. Nah, sebenarnya ada jenis vitamin C yang cocok di lambung, yang sedikit aman di lambung, yang tingkat
dia menyebabkan iritasi lambung itu cuma sedikit, hampir tidak ada, hampir tidak ada kasus yang mengatakan bahwa selama saya bekerja di sini ya, tentunya yang mengatakan bahwa lambungnya terasa perih setelah mengkonsumsi vitamin C tersebut, hampir tidak ada gitu. Kenapa seperti itu? Karena isi atau komposisi dari vitamin C-nya tidak mengandung asam askorbat, tapi dia mengandung kalium askorbat. Makanya saya tekankan buat teman-teman, kalau misalnya memilih vitamin C, tolong dibaca komposisinya. Jadi kalian bisa menempatkan vitamin C yang mana yang cocok untuk kalian. Meskipun yang kalium askorbat itu harganya relatif lebih tinggi daripada yang asam askorbat. Kenapa? Karena memang masih jarang banget dari teman-teman yang mengetahui, maksudnya kaum yang maksudnya tidak mengerti tentang vitamin C ya, kaum awam lah ceritanya. Jadi itu harus, dan kalian harus lebih teliti untuk memilih. Oke, kalau misalnya yang kalium, contohnya yang seperti apa Kak? Kalau misalnya isinya kalium askorbat, itu kalian bisa dapetin dari beberapa merek sebenarnya, dari beberapa produksi seperti dari Nutrimax. Dari Nutrimax sendiri logonya seperti ini. Nutrimax sendiri itu ada beberapa vitamin C. Oke, ada beberapa vitamin C. Kalau misalnya untuk anak ada vitamin C plus junior, gambarnya seperti ini. Ada vitamin C plus untuk dewasa seperti ini. Ada vitamin C plus Phytogreen ini ditambah sama ekstrak tanaman ya, atau buah-buahan, sayur-sayuran, ini bagus banget. Terus kalau dari wellness ada Excelsi, kalian bisa lihat di sini. Nah, Excelsinya ini ada dua varian, yaitu ada yang kalium askorbatnya dengan 300 mg dan ada kalium askorbat yang 500 mg, tinggal kalian pilih. Lalu ada juga Excelsi plus 14, terus ada juga Esina C plus vitamin C, ini bagus banget sebenarnya, tapi masih jarang yang tahu karena memang brand-brand seperti ini masih sangat baru untuk beberapa kaum awam gitu. Jadi saya hanya memperkenalkan, kalau misalnya kalian yang ingin mencegah terkena penyakit MAH karena vitamin C, kalian bisa pilih produk-produk yang ini. Kalaupun memang diharuskan kalian mengkonsumsi vitamin C yang bersifat asam askorbat atau yang asam askorbat, maka tips yang bisa saya berikan, yang pertama, makan sebelum mengkonsumsi obat vitamin C-nya. Setelah itu konsumsi air yang banyak biar kadar asamnya tidak terlalu pekat, seperti itu. Nah, untuk kalian yang emang tidak memiliki riwayat asam lambung atau riwayat MAH ya, sebenarnya kalian, saya sarankan untuk menggunakan yang kalium saja, yang kalium askorbat, daripada kalian kena asam lambung ya, mending kalian pakai asam kalium askorbat maksud saya. Tapi buat teman-teman yang udah terlanjur untuk menggunakan vitamin C yang di awal saya sebutkan, kalian tidak perlu khawatir. Selama kalian menggunakannya sesuai dengan aturan pakai, maka itu tidak akan menimbulkan reaksi apa-apa di lambung kalian selama kalian patuh sama aturan pakainya, seperti itu. Kalaupun misalnya, pasti banyak banget yang bilang, Kak, di sini itu nggak ada jenis Nutrimax Wellness N plus gitu, nggak ada, jadi kami harus terpaksa mengkonsumsi vitamin C gitu. Itu tidak saya permasalahkan, itu tidak masalah teman-teman, karena kita sebenarnya cocok-cocokan soal vitamin seperti itu ya. Tapi kalian harus lebih teliti atau lebih hati-hati dalam penggunaannya. Ingat, harus makan sebelum menggunakan vitamin C ya. Oke. Setelah vitamin C, sebenarnya ini juga harus diketahui sama teman-teman, kalau masih banyak suplemen yang berasal dari herbal yang bisa digunakan untuk daya tahan tubuh. Misalnya ada Imbus, Imunos, Timuno gitu. Jadi bukan cuma vitamin C doang gitu. Jadi kalian bisa mengkonsumsi itu. Dan kalau misalnya dari Kimia Farma sendiri ada Fituno.
Fituno itu hampir sama dengan Imbos, cuma Fituno itu mengandung B1, B6, dan vitamin E. Kenapa vitamin E penting juga? Karena beberapa dari pasien juga mencari vitamin E karena mereka butuh gitu. Terus dari ketiga ini di Fituno juga masih mengandung Echinacea, terus Morindae, Villanti. Jadi ini lebih lengkap daripada Imbos sebenarnya teman-teman. Jadi jika saya sarankan, bukan ini karena saya bekerja di Kimia Farma makanya saya sarankan kalian untuk mengkonsumsi Fituno, enggak. Cuma komponennya lebih lengkap. Tentang kalian mau pilih Fituno atau Imbos itu terserah kalian, tapi memang Imbos sekarang juga jarang banget ditemukan, udah kosong. Kita udah kosong hampir semingguan. Kita udah mencoba untuk melakukan pengadaan tapi belum ada. Jadi saya sarankan kalau misalnya Imbos nggak ada, Stimuno nggak ada, kalian bisa menggunakan Fituno, dan insya Allah ini akan berguna banget buat kalian kalau misalnya kalian tidak ingin mengkonsumsi vitamin yang berasal dari zat kimia. Jadi kalian ingin menggunakan yang herbal, kalian bisa banget mendapatkannya di Fituno, Imbos, Stimuno, dan Immuno. So itu aja.